Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jalantinggi dan teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk membersamai saya dalam aksi nyata tugas dari platform Merdeka Mengajar. Kali ini langsung saja ya, kali ini saya akan mencoba memberikan judul bagi aksi nyata saya ini, yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Sebelum ke materi itu, kita kenali dulu tentang kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Melalui kurikulum, peserta didik dalam belajarnya dibentuk dari titik awal sampai titik akhir. Dalam kurikulum banyak sekali komponen, tapi yang kebanyakan diambil oleh beberapa negara adalah 3 saja. Ini menurut Rob W. Taylor ya. Panduan pedagogik dan panduan asesmen. Dan semua ini membantu guru dalam mendesain pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan karakter siswa. Sehingga Ibu Bapak mungkin sudah pada paham. Jadi kita lanjut saja untuk menyingkat waktu. Kurikulum harus sesuai dengan zamannya. Kenapa kurikulum harus berubah? Karena kurikulum harus sesuai dengan zamannya. Di mana anak-anak sekarang berbeda dengan kita. Dulu kita kalau ditanya pengen jadi apa, mungkin jawabnya hanya pengen jadi dokter, guru, tentara, polisi. Tapi anak-anak zaman sekarang bisa jadi mereka menjawab, saya ingin jadi ilustrator musik, saya jadi pengembang software komputer, saya ingin jadi animasi karakter kartun, YouTuber, gamers dan lain-lain. Dan banyak penelitian mengatakan anak-anak sekarang yang disebut generasi Z atau generasi milenial itu tidak bisa lepas dari gadget, tidak lepas dari media sosial, sehingga kita harus mau mengikuti perkembangan anak zaman sekarang. Kemudian lagi, kalau kita merujuk dari pendapat Ki Hajar Dewantoro, maksud pendidikan adalah menuntun kodrat anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dirinya sebagai masyarakat. Kemudian ada istilah lagi, it takes the village to raise a child. Bener kan ya? Katanya butuh satu kampung, butuh satu desa untuk membentuk perkembangan seorang anak. Untuk itu, ketika kita akan merancang sebuah kurikulum, maka kita harus melibatkan orang tua, masyarakat, dan tentu saja sekolah ya. Itu 3 pilar pendidikan. Dan bahkan kita bisa melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pihak-pihak yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi sekali lagi ya, untuk zaman sekarang kita harus lebih memacu anak, menstimulasi anak dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti apa, mengapa, bagaimana. Itu untuk menstimulasi anak agar dia mau berusaha, mau berpikir. Nah, pembelajaran apa modelnya yang seperti ini? Biasanya kita ambilnya ke metode inquiry, ya. Metode inquiry itu di mana menekankan rasa ingin tahu anak itu sangat banyak gitu ya.
siklus dari inquiry-nya ini seperti ini, dari rasa ingin tahu, kemudian mencari tahu, kemudian memilah apa yang mereka tahu, kemudian membuat koneksi dengan materi, kemudian mengambil makna, dan kemudian melakukan aksi atau tindakan. Nah, ketika mereka mencari tahu, itu banyak referensi dari luar sana, dari internet. Bahkan kita kadang-kadang malu tidak tahu yang lagi viral-viral zaman sekarang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, ya, kita mencoba untuk selalu membuat kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi mengapa kurikulum harus berubah? Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum harus bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai dengan konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi murid ke arah masa depannya. Berarti dengan kurikulum kita bisa simpulkan sejatinya kurikulum dirancang untuk anak. Demikianlah apa yang saya paparkan. Masih banyak kekurangan, tentu saja saya ingin kritik dan saran dari Bapak Ibu, dan terutama saya akan minta feedback atau umpan balik sebagai dari paparan saya ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.